negara kita adalah negara besar, negara yang memiliki populasi penduduk yang luar biasa besarnya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang sangat aneh di negara kita ini yang tidak bisa melihat orang yang berkembang, tidak bisa melihat orang yang senang, dan tidak bisa melihat orang yang berhasil. Tapi kalau melihat orang susah pasti semua ketawa. Inilah contoh negara kita. Negara yang terkenal dengan keramahannya dari dulu, tapi di dalamnya ada pembusukan yang luar biasa. Nah baru-baru ini setelah beberapa hari dilantik presiden dan wakil presiden, mulai muncul tukang-tukang fitnah, tukang-tukang nyinyir yang tidak pernah berhenti. Mulai dari yang tua sampai yang muda, mulai dari yang pintar sampai yang bodoh. Tapi kami mengatakan kami orang-orang bodoh ini lebih bodoh dari mereka. Mereka yang paling bodoh dari kami. Nah, ini maksudnya. Nah, setelah selesai pelantikan presiden, ya, Presiden Prabowo dan Gibran mulai menerima tamu, ya, dari sejumlah negara. Contoh, Gibran menerima Perdana Menteri, ya, dari negara sahabat yaitu Cina. Pak Prabowo menerima Perdana Menteri juga atau presiden-presiden dari negara-negara sahabat. Tapi dibalik itu semua, yang paling aneh itu, ya, Gibran menerima tamu saja itu sudah dianggap bahwa Pak Gibran ini atau wakil presiden ini sudah melampaui kewenangan tugasnya presiden. Negara, ya, cukup aneh orang-orang yang ada di dalam negeri Konoha atau negeri anta beranta ini. Yang saya bilang tadi, kita ini hidup di negara yang damai, negara yang memiliki pulau yang begitu luas, tapi hati kita, sebagian orang-orang kita busuk. Nah, itu dia. Ini ada Gibran belusukan saja. Contoh, Gibran yang belusukan, ya, sudah langsung dijust, sudah langsung dikatakan bahwa pencitraan dan sebagainya. Sementara tugasnya presiden dan wakil presiden ya seperti itu, dia dianggap pencitraan, dianggap mengikuti bapaknya, dianggap bahwa Prabowo marah sama Gibran akan melakukan belusukan, mencari sensasi dan sebagainya. Lalu kapan? Coba kalau Gibran dan Prabowo ini tidak bekerja, pasti protesnya besar lagi. Bahkan protesnya yang begitu luar biasa. Protesnya yang kadang menghujat, menganggap lagi bodoh. Itu kan? Itu aneh. Orang bekerja salah, tidak bekerja salah. Lalu apa? Lalu coba kita berikan, ya, contoh. Berikan mereka bekerja seperti yang suka-suka nyinyir, yang suka-suka memfitnah ini, coba berikan kerja. Ya. Kapan negara kita ini mau maju? Ya, kita lihat contoh, membangun IKN, diprotes kiri kanan. Sekarang IKN sudah bagus, sudah baik. Mana? Menghadiri pelantikan Pak Amin hanya karena dibilang maka mendoakan negara yang tidak berkah kalau Gibran menjadi wakil. Begitu aneh negara kita ini. Begitu aneh negara kita. Negara paling aneh. Orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang aneh, orang-orang sakit jiwa gitu. Aduh. Kalau sakit jiwa ada tempatnya, yaitu di rumah sakit. Yang terbaru Najwa Shihab numpang pesawat. Kok numpang sih? Kepala negara loh. Jokowi itu kepala negara dan baru turun hari itu, baru menyerahkan jabatannya kepada Pak Prabowo secara konstitusi, ya, secara konstitusi pun Pak Prabowo diantar oleh pihak negara ke Solo, lalu dibilang numpang. Kewajiban
aparat negara, kewajiban orang-orang di dalamnya memberikan kenyamanan kepada mantan-mantan presiden-presiden kita ini, melindungi. Itu. Dan inilah keanehan dari kita semua. Keanehan dari orang-orang tukang nyinyir di dunia ini. Kapan kita ini sadar? Kapan kita mau membantu supaya negara kita ini lebih maju? Berilah masukan-masukan yang bermanfaat untuk negara ini. Berilah masukan yang berguna untuk negara ini. Ya, jangan hanya karena belusukan baru di Prabowo marah, Gibran pencitraan, Gibran ikuti gaya. Aduh. Nah, Pak Amin, Nojar, tukang-tukang nyinyir, ayo sadarlah. Beri masukan-masukan terbaik untuk negara ini supaya lebih cepat berkembang, lebih cepat majunya, sejajar dengan negara lain. Ya, main bola aja diprotes. Ya, main bola aja dibilang naturalisasi banyak-banyak. Aduh. Itu contoh supaya kita ini berkembang. Itu contoh supaya kita ini tahu bahwa permainan yang lebih bagus itu modern itu seperti itu. Begitu juga dalam memimpin suatu negara ini dibutuhkan kebersamaan untuk memimpin. Oke. Tukang-tukang nyinyir, sadarlah. Ya. Terima kasih.